Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinah Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya dan kali ini pada video yang ke-381. Video ke-381 ini kita masuk pada bab 33 KUHP baru. Bab 33 KUHP baru itu terkait dengan atau mengatur tindak pidana penadahan, penerbitan, dan percetakan. Mari kita masuk kepada bagian ke-1 yaitu tindak pidana penadahan, dan di sini diatur pada pasal 591. Bunyinya cukup berbeda dengan KUHP lama di pasal 480, cukup berbeda, namun pada intinya sih sama ya pada ini. Jadi bunyinya adalah demikian. Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Ini lumayan besar ini kategorinya 5. Setiap orang yang A. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadeh, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana, atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana. Cukup panjang bunyinya, nanti kita bahas masing-masing unsur. Ini saya tandain dulu. Oke, udah ditandain ini. Kemudian yang huruf B, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana. Saya akan memulai dulu untuk membahas baik huruf A maupun huruf B. Ini ada kata-kata unsur pasal dari tindak pidana. Berarti apa? Banyak sekali tindak pidana kan? Bisa jadi tindak pidana penipuan, bisa jadi tindak pidana pencurian, bisa jadi dari tindak pidana penggelapan, bisa jadi dari tindak pidana korupsi, bisa jadi dari tindak pidana TPPU pun bisa, tindak pidana perjudian bisa. Yang penting di sini adalah tindak pidana. Jadi barang itu adalah berasal dari tindak pidana. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu patut diduga. Nah ini kadang begini, ada orang menggelapkan mobil baru ada STNK, baru hanya ada STNK-nya saja, BPKB-nya tidak ada. Kemudian digadekan, ini kan tadi ada unsur menggadekan, menyewakan, menukar, gitu lah, atau sebagai hadiah, apalagi menjual, digadekan atau disewakan atau dikasihkan sebagai hadiah. Nah, adanya mobil yang hanya ada STNK itu, maka secara umum harus tahu kan kita bahwa kelengkapan dokumen mobil itu ada 2, ada STNK dan ada BPKB-nya. Kemudian ini hanya ada STNK. Kemudian digadelah, ini tolong saya minta gade, saya ada keperluan ini 25 juta mobil Avanza misalnya. Oke, nggak apa-apa, ini bener ya. Tapi ada unsur patut diduga. Dengan adanya dokumen mobil itu mestinya 2, BPKB dan STNK,
pasangannya. Ini hanya ada satu, hanya ada STNK-nya saja. Maka secara umum kejadian itu layak patut menduga bahwa mobil itu adalah dari hasil tindak pidana. Entah apa itu hasil tindak pidana. Ini satu. Yang kedua, yang diketahui lah kalau ini sudah tahu itu. Kalau mobil hasil pencurian, mobil hasil penipuan, mobil hasil penggelapan, mobil dari korupsi, ya kan? Atau uang dari korupsi, udah tahu. Dikasih contoh gitu, menerima hadiah uang, oke bro, ini saya kasih 100 juta, 500 juta, ya kan? Itu masuk kepada penadahan, karena sudah diketahui. Apalagi kalau mobil tahu kalau mobil dari pencurian, mobil dari penipuan. Nah, jadi unsurnya ini dua. Si penerima, si penadah ini tahu betul bapak itu dari hasil kejahatan, atau yang semi-semi, setidaknya patut diduga bapak itu adalah hasil kejahatan. Contoh yang mudah, HP ini kan, ini anak ini tiap 3 hari sekali kok jual HP, gantiin HP, ganti-ganti terus, itu kan patut curiga itu. Wah ini kayaknya nggak bener, ini barang gelap ini kan. Seperti itu. Dari mana dia bukan counter, bukan apa, kok tiap hari jualin HP terus. Sehingga secara normal, wah ini ada kecurigaan. Nah, karena ada kecurigaan itu, walaupun dia tidak tahu, yang unsur yang diketahui itu tadi, tidak tahu kalau itu dari hasil tindak pidana, namun kok kejadian atau situasinya patut diduga bahwa itu barang tidak benar, masuk unsur ini. Nah, kemudian yang selanjutnya menyembunyikan. Nah, contoh misalnya itu, ada orang yang korupsi duit berapa miliar, apalagi kalau yang kayak sekarang itu kan sampai 271 triliun itu kan. Uangnya kayak apa itu kan. Mungkin uangnya itu kalau ditumpuk itu bisa mungkin ada 6 kontainer mungkin ya uangnya itu ya. Banyak sekali. Dia menyembunyikan, kena. Unsurnya dia patut menduga, patut diduga dari tindak pidana korupsi, atau dia malah justru kalau tahu. Jadi ini menyembunyikan aja udah kena. Yang selanjutnya menyimpan. Oke, menyimpan. Ya menyimpan, kalau uang sama menyembunyikan hampir sama sih. Ya kalau menyimpan kan ya bisa diambil lagi dengan mudah, tapi kalau disembunyikan kan ya misalnya di dalam tembok gitu ya, kayak film-film itu tembok hasil uang, kayak filmnya ini yang bandar narkoba apa itu yang dari mana itu, yang dari Kolombia atau apa itu kan, Pablo Escobar gitu kan, Pablo Escobar kan uangnya disimpan di dalam tembok. Mengangkut, nah ini mengangkut. Misalnya membawa sepeda motor curian, pernah kejadian itu kan, pencurian kendaraan di motor, kos-kosan banyak, akhirnya dibawa lah itu kan, dibawa oleh si sopir ini pakai pick up, ditutup terpal, akhirnya ketangkep di pelabuhan Merak. Nah si sopir ini kan patut menduga kalau barang-barangnya itu nggak jelas, dokumennya nggak disertakan kan, kena 480 dia mengangkut. Menggadekan itu contoh ini kan, contoh sudah tahu dia rental gitu. Oleh rental dia olehlah tolong digade ya, kena. Udah, karena apa? Dia berarti dari hasil tindak pidana penggelapan. Penggelapannya siapa? Korbannya pemilik rental. Menukar, samalah ini mobil Avanza itu ganti-ganti nggak apa-apa, jelek-jelek ya, atau yang penting kamu ada tambahannya ke sini, tambah 10 juta dapat mobil yang lebih jelek dari Avanza yang STN kanan itu. Menyewakan lah apalagi ya kan. Nah, sudah gelapkan atau nyuri mobil ya toh, mobilnya disewa. Oke lah, ini barangnya nanti saya sewakan, nyewa kan gitu kan. Kemudian menjual ya udah jelas lah ya, dari nyuri, dari gelapkan, jual ini bro, dibeli ya, 15 juta jelas.
menerima hadiah itu tadi, hadiah gitu kan, karena udah gelap kan, mobil Brio atau mobil kecil-kecil itu kan sering tuh Brio itu hadiah ya kan. Nah, pacaran sama LC gitu. Kasih hadiah lah si LC-nya itu masuk 480 itu kayak gitu. Gade menerima jaminan, jangankan yang lain-lain, menawarkan saja itu sudah termasuk 480. Itu teman saya punya mobil Avanza mau digade, silahkan begini. Menawarkan, yang menawarkan ini masuk ke pengertian dari penadaan, apalagi membeli atau menyewa. Nah, yang bikin pusing ini penyidik bakalan pusing ini. Nah, yang bikin pusing ini dan ini bakalan bikin pusing ini. Jadi kan seperti ini, bahwa sampai saat ini kitab undang-undang hukum acara pidana belum ada yang baru. Otomatis akan berlaku KUHP dulu. Ya toh? KUHP untuk penadaan yang baru, KUHP baru ada di pasal 591. Ini ancamannya 4 tahun. Sesuai aturan KUHP, yang bisa dilakukan penahanan itu kalau yang 5 tahun minimal. Dan pasal pengecualian. Memang di dalam pasal 21 pasal pengecualian itu memang ada pasal 480 KUHP, tapi kan itu KUHP lama. Sedangkan di KUHP baru pasalnya adalah 591. Menurut saya, maka ketentuan KUHP itu sudah tidak bisa berlaku karena undang-undang yang KUHP lama sudah dicabut, sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah yang KUHP baru, sedangkan KUHP baru tidak termasuk di pengecualian karena sudah robah pasalnya, undang-undangnya sudah robah. 4 tahun tidak bisa dilakukan penahanan. Kecuali ya nanti ada ketentuan-ketentuan lain nih di bawah nih, kan kita belum tahu. Kalau andaikan tidak ada ketentuan lain di bawah pasal 590 ini pusing, penyidik pusing. Pelaku penadaan rata-rata itu belut, licin, ditahan aja bagaimana muntir-muntir, apalagi nggak minggat itu pasti. Nah, ini kalau terjadi tidak bisa nahan, pelakunya akan minggat. Kecuali ya kalau posisinya memang sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan itu di pasal 592 itu ancamannya 6 tahun, tapi kan harus kebiasaan. Kalau belum kebiasaan, baru sekali, pusing ini penyidik. Karena 95% tersangkanya akan lari, pelaku-pelaku penadahan ini. Nah kalau lari, tidak bisa tahap 2. Mau nahan, tidak bisa. Adanya apa? Pusing. Begitu kasusnya nggak jalan-jalan, pelapor protes, penyidik polisi dilaporkan ke Propam, kamu tidak profesional. Nah, ini pusing, akan pusing ini penyidik ini, ngadepin ini. Mau dikasih yang kebiasaan baru 1 kali, kalau diterapkan pasal 591 ancamannya 4 tahun, KUHP-nya KUHP-nya belum ganti, tidak bisa ditahan, ya repot. Ini akan menjadi hambatan tersendiri besok kalau mulai 2 Januari tahun 2026 ini, karena KUHP-nya belum ada. Sedangkan ini ancamannya hanya 4 tahun. 4 tahun tidak bisa dilakukan penahanan. Dan kasus ini atau kasus penadahan ini cukup banyak ini. Kasus-kasus ini cukup banyak. Coba bayangkan, dalam satu Polres misalnya menangani kasus 5 penadahan. Tidak ditahan, lari. Pusing itu, pusing. Sementara korbannya nuntut terus. Mobil saya belum ketemu, malah tersangkanya tidak ditahan. Wah, ini bikin kacau ini. Ini yakin. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sebagai penyidik, saya pikir harus persiapan ini menghadapi ini. Kecuali nanti ikuti terus SHMH apakah ada pasal-pasal yang mengecualikan ini. Namun kalau memang tidak ada, ini pasal ini cukup repot. Kalau memang menjadi kebiasaan, nggak ada masalah, nanti kena di pasal
592, ikuti video selanjutnya. Namun kalau hanya atau baru satu kali, ini repot untuk menghadapi atau menangani kasus ini. Tidak bisa ditahan, kerugiannya mobil mewah, Rubicon misalnya, miliaran, lari. Bayangkan kalau udah berkas lari, tidak bisa tahap 2, korban protes terus. Ini saya pikir harus ada suatu terobosan hukum ini harusnya untuk mensikapi ini, karena belum tentu juga 2 tahun atau 3 tahun setelah KUHP baru ini berlaku, KUHP-nya sudah ada yang baru, nyusun undang-undang kan tidak mudah. Pemerintah, DPR harus sidang, harus ini, waduh. Selama belum ada ini akan menjadi ganjalan. Kalau memang baru satu kali ya, karena tidak memenuhi unsur kebiasaan. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau patut, nah ini kecuali ya, atau baru sekali, tapi menarik keuntungan dari, kalau memang dipakai sendiri, apakah termasuk yang menarik keuntungan? Keuntungan itu kan mestinya bersifat material, bukan bersifat nyaman, jadi punya mobil, ya untung punya mobil itu kan, tapi kan nggak masuk juga menurut saya. Hasil suatu benda itu, menarik keuntungan dari hasil suatu benda ini nggak ada. Kalau disewakan, direntalkan, ada uangnya hasil. Tapi kalau dipakai sendiri itu tadi, dikasihkan ke LC misalnya itu kan penadaan. LC-nya tidak bisa ditahan, pindah ke tempat karaoke lain, susah nyarinya. Pusing ini. Namun mudah-mudahan ada terobosan yang baru dan bisa untuk mengatasi penyidikan dan penuntutan untuk proses yang penadaan tapi yang belum masuk ke kebiasaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun apabila ada salah kepada saya, supaya saya juga tambah wawasan. Terima kasih sudah menonton seluruh video dari channel SAMH. Subscribe dan nyalakan notifikasi karena masih banyak lagi video-video yang akan diunggah oleh channel SAMH. Salam SAMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.